seluruh Permata GBKP dimanapun berada, yang setia bersama kami di channel YouTube kami ini. Mari kembali kita mempersiapkan hati kita, beri hidup kita untuk Tuhan, agar melalui firman ini kita dimampukan dan memiliki kerinduan untuk memperlengkapi diri kita, menyikapi kehidupan yang lebih benar dan berarti lagi di mata Tuhan. Saudara-saudara, sebelum saya sampaikan renungan ini, mari kita memohon kepada kebaikan Tuhan, agar saudara dan saya dimampukan untuk dapat menjalankan, bahkan memahami firman Tuhan yang menjadi renungan di PA Permata. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas anugerah dan kebaikan-Mu bagi kami. Nyatakan kuasa-Mu mengubah kami Bapa, agar melalui lawatan-Mu yang begitu besar bagi kami, kami dimampukan melihat satu hal yang membuat diri kami yakin bahwa kami selalu dibimbing dan dikasihi oleh Tuhan kami yang setia menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di PA Permata di minggu ini berdasarkan kitab 1 Raja-Raja pasal 15. Kami akan membacakan ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15 yang menjadi bahan PA Permata di minggu ini. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-20 zaman Yerobeam Raja Israel, Asa menjadi raja atas Yehuda. 41 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama nenek moyangnya yang perempuan ialah Maakah anak Abisalom. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Bahkan ia memecat Maakah neneknya dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidon. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, namun Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Tuhan, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata di minggu ini. Shalom di dalam nama Tuhan buat seluruh Permata GBKP. Minggu ini yang menjadi tema kita adalah Bapa tetap ngebapa. Saudara-saudara, kalau kita melihat arahan daripada tema ini, mengingatkan kita sebagai anak, bagaimana pengalaman kita bersama orang tua kita, khususnya bapak kita. Kalau kita berbicara soal orang tua, terlebih-lebih bapak kita, itu sangat identik sekali disebut sebagai bapak yang penuh kasih bagi keluarganya. Bahkan dikatakan bapak itu adalah kepala keluarga. Bahkan juga dikatakan imam di dalam keluarga. Bahkan dikatakan sebagai role model bagi keluarganya. Kedudukan seorang bapak di dalam keluarga itu banyak sekali memiliki peranan penting dan sangat sentral sekali sifatnya untuk mengarahkan dan memberi pengaruh yang begitu besar bagi anak dan istrinya. Tapi saudara-saudara, kalau kita melihat pengalaman kita masing-masing, mungkin Permata pernah mengatakan, bahkan mengatakan di dalam hatinya, bagaimana aku memiliki seorang bapak yang tidak pernah memberi contoh yang baik kepadaku. Bagaimana aku bisa menjadikan diriku kalau orang tuaku sendiri tidak memberikan pendidikan yang baik kepadaku. Mungkin pengalaman itu ada dan pernah dialami oleh permata-permata yang Tuhan cintai. Tapi Permata, bagaimanapun pengalaman pahit yang kamu rasakan dan alami di dalam hidup kamu, bagaimana kamu memperlakukan dan memposisikan bapak kamu, orang tua kamu, sebagai wakil yang Tuhan berikan untuk mendidik kamu. Hargailah dia. Jadikanlah dia sebagai orang tua yang penuh kasih yang harus kamu wujudkan dan berikan kepada dia.
agar senantiasa kehidupannya sebagai orang tua, walaupun dia tidak menjalankan tanggung jawab dan fungsinya bagi kamu. Tapi ingat, kamu adalah anak-anak yang sudah Tuhan kasih dan ubah hidup kamu. Tidak boleh membalas segala perlakuan yang tidak baik yang dilakukan oleh orang tua kita kepada kita. Karena orang tua juga harus tetap kita perlakukan sebagaimana orang tua adanya. Bapa tetap ngebapa. Untuk melanjutkan dan mengimani firman Tuhan yang menjadi renungan kita agar tema ini mendarat dan bisa kita praktekkan di dalam hidup kita, kita lihat nats kita yang menjadi renungan di PA Permata. Asa adalah seorang Raja Yehuda yang diangkat untuk menggantikan kepemimpinan ayahnya sendiri, yaitu Abia. Raja Abia digantikan oleh Asa anaknya. Bagaimana perilaku bapak daripada Raja Asa ini, yaitu Raja Abia? Dia sangat bertolak belakang sekali sifat dan perbuatannya dengan anaknya Asa. Kalau Raja Abia, yaitu raja yang tidak begitu setia kepada Tuhan. Kalau orang tidak begitu setia kepada Tuhan, tentu ini bisa mempengaruhi perilakunya juga sebagai seorang raja, apalagi fungsinya di dalam keluarga. Itu pasti ada dampak dan efek yang bisa dia tunjukkan dari kehadirannya. Tapi sebaliknya anaknya Asa yang menggantikan dia sebagai raja di Yehuda. Raja Asa ini adalah orang yang sangat baik, orang yang sangat jujur, orang yang sangat setia kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat antara bapak dan anaknya tidak berlaku bagi keluarga ini. Buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Buktinya Raja Asa tidak mengikuti jejak-jejak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri, yaitu Raja Abia. Raja Asa bisa melakukan ini, apa rahasianya? Tentu rahasia yang dia miliki adalah karena Raja Asa mencontoh perilaku sebagai orang yang percaya di dalam hidupnya. Dia selalu menggantungkan kesetiaan dan harapannya kepada Tuhan. Jadi walaupun orang tuanya tidak memberikan contoh yang baik kepada dia, dia tidak ikutkan itu. Tapi yang diikutkan oleh perilaku yang dia tunjukkan adalah perilaku orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan mampu mengubah sikap kehidupan. Orang yang menggantungkan harapan dan hidupnya kepada Tuhan, kasih Tuhan dan anugerah Tuhan itu mengubah perilaku kehidupannya sehari-hari. Itulah yang sudah terjadi bagi kehidupan Raja Asa, yaitu Raja Yehuda. Sehingga orang yang percaya dan menerima anugerah Tuhan dalam hidupnya, apa yang dia lakukan sebagai seorang raja? Tentunya kita lihat di sini yang dilakukan Raja Asa bagi rakyat yang dia perintah adalah yang pertama, memusnahkan praktek-praktek pelacuran. Ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Ini bisa kita baca dari ayat yang ke-12. Berarti dengan keberanian dan keyakinan dan iman kepada Tuhan, segala sesuatu yang perlu dimusnahkan dan dijauhkan dari hadapan Tuhan, dia bersihkan itu. Walaupun yang melakukan tindakan berhala itu termasuk nenek moyangnya, dia tidak memandang bulu siapa yang melakukan itu. Tapi kejahatan dan ketidakbenaran di mata Tuhan sama rata, walaupun itu pelakunya keluarganya sendiri, dia bersihkan itu agar berkenan di mata Tuhan. Bahkan apapun yang dia lakukan, memecat nenek moyangnya sendiri sebagai ibu suri, dia berani untuk melakukan tindakan yang demikian. Itu karena anugerah Tuhan yang mengubah hidupnya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, apa yang dilakukan oleh Raja Asa ini bagi rakyat yang dia pimpin, dia pulihkan kembali kehidupan rakyatnya untuk melakukan segala tindakan peribadahan yang baik di mata Tuhan, mendudukkan posisi Tuhan itu kembali baik di dalam negeri Juda yang dia pimpin. Jadi apa yang dilakukan Asa ini,
Dia tetap melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Bukan mencontoh yang tidak baik yang dilakukan oleh orang tuanya. Artinya kehidupan orang yang sudah menerima Tuhan tidak pernah mengikuti yang tidak baik. Tapi dia tetap mengikuti arahan daripada anugerah Tuhan yang menguasai dan mengubah hidupnya. Dia tidak mau mencontoh apa yang ada di depan matanya. Dia tidak mencontoh yang ada terjadi di dalam keluarganya. Dia tidak mengikuti hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Oleh karena itu permata yang terkasih, tentu firman Tuhan ini menggiring seluruh kehidupan permata. Jangan pernah sesali apa yang diperbuat oleh orang tuamu. Tapi perbaikilah segala perbuatan yang tidak baik itu dari perbuatan yang bisa kamu tunjukkan. Karena orang-orang muda permata GBKP yang sudah percaya kepada Tuhan akan melakukan pembaharuan di dalam keluarganya. Walaupun bapakmu, ibumu, keluargamu tidak bisa memberi contoh yang baik, paling tidak kamu yang sudah menerima anugerah Tuhan, tunjukkan, yakinkan, perbaharui, reformasi keluargamu agar tetap melakukan yang baik di mata Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Raja Asa bagi bangsa Yehuda. Oleh karena itu di dalam mengikuti PA Permata di minggu ini menyangkut perayaan HUT 27 tahun Mamre GBKP. Tentunya bagaimana kamu menghargai orang tua kamu, apalagi bapak kita itu yang masuk ke dalam kategori Mamre GBKP. Tunjukkan apa yang bisa kamu lakukan untuk menghargai keberadaan mereka. Mari kita melihat, yaitu khususnya di diskusi ataupun aksi di PA Permata di minggu ini. Kami akan membacakan pertanyaan nomor 1. Cakapkan dengan bahanlah aksi taibas HUT Mamre di tengah-tengah runggunta. Mamre GBKP 27 tahun. Tentunya ini waktu yang bisa, momen yang bisa kamu pakai untuk menunjukkan perhatian kamu dan penghargaan kamu kepada kaum bapak, yaitu Mamre GBKP. Aksi apa yang bisa kamu tunjukkan sebagai wujud bahwa kamu mengingat dia orang tua kamu, yang membesarkan kamu, yang menggiring kamu, yang hadir di GBKP ini yaitu kaum bapak, yaitu Mamre. Apa yang bisa kamu tunjukkan permata? Coba ini sebagai aksi yang bisa kamu bicarakan di PA Permata di minggu ini. Sekecil apapun perbuatan kamu, nyatakan itu adalah sebagai anugerah Tuhan yang kamu miliki dari cinta kasih dan kepedulian kamu kepada orang tua kamu, khususnya Mamre GBKP. Yang kedua, nah kentoto ras ucapan selamat ulang tahun Mamre alu memanfaatkan media sosial. Permata GBKP sangat lihai sekali mempergunakan media sosial. Ayo Permata, tunjukkan aksimu, tunjukkan pesonamu bagi Mamre GBKP dalam doa dan ucapan yang bisa menyentuh hati mereka, yang merasakan bahwa mereka diperhatikan oleh anak-anaknya Permata GBKP. Selamat melakukan aksi yang terbaik berikan melalui kepedulian kamu dan aksi kamu bagi Mamre GBKP dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan kami memakai waktu dan kesempatan ini untuk PA Permata. Berkati seluruh Permata GBKP dimanapun berada, agar dalam kehidupan mereka, karir mereka, pekerjaan mereka, dan keluarga mereka selalu disertai oleh kebaikan dan anugerah Tuhan menyertai kehidupan seluruh Permata GBKP. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Permata di minggu ini, sekecil apapun perbuatan kamu, nyatakan itu adalah sebagai anugerah Tuhan yang kamu miliki dari cinta kasih dan kepedulian kamu kepada orang tua kamu, khususnya Mamre GBKP. Yang kedua, nah kentoto ras ucapan selamat ulang tahun Mamre alu memanfaatkan media sosial. Permata GBKP sangat lihai sekali mempergunakan media sosial. Ayo Permata, tunjukkan aksimu, tunjukkan pesonamu bagi Mamre GBKP dalam doa dan ucapan yang bisa menyentuh hati mereka, yang merasakan bahwa mereka diperhatikan oleh anak-anaknya Permata GBKP. Selamat melakukan aksi yang terbaik berikan melalui kepedulian kamu dan aksi kamu bagi Mamre GBKP dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan kami memakai waktu dan kesempatan ini untuk PA Permata. Berkati seluruh Permata GBKP dimanapun berada, agar dalam kehidupan mereka, karir mereka, pekerjaan mereka, dan keluarga mereka selalu disertai oleh kebaikan dan anugerah Tuhan menyertai kehidupan seluruh Permata GBKP. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin.